Tiap orang akan merasakan hal yang berbeda setiap kali membuka Google dan mengetik. Mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Dicek dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Dunia pendidikan adalah salah satu yang terkena dampaknya. Yang dulunya kita bangun setiap pagi untuk berangkat ke sekolah atau kampus, sekarang semua dilakukan dari rumah masing-masing. Lantas, apa yang dirasakan bagi mereka yang melaksanakan kuliah secara daring? Capek sih. Capek. Nggak fokus, nggak bisa fokus. Sulit untuk fokus. Lelah. Jenuh. Jujur agak ngantuk sih. Sering ngantuk dan sering cemas. Khawatir. Ngerasa bosan. Bosan sih. Membosankan. Bosan. Saya merasa bosan dan sangat stres. Tertekan, stres. Stressful sih. Lemes. Lesu. Malas. Panik, suka pengen main HP gitu deh. Pusing. Suntuk. Sedih. Tidak merasa bebas. Bingung. Unmotivated. Takut. Enjoy tetapi terkadang agak stres. Ini cukup seru dan menantang. Namun hal tersebut membuat saya tertarik. Awalnya sih menyenangkan, cuman lama-lama bosen juga. Nggak seru. Kesel. Selama kuliah online, nih, sampai nggak bisa tuh rambut tadi berantakin kan? Kuliah secara daring tidak semenarik kelihatannya. Ternyata banyak emosi-emosi negatif yang mahasiswa rasakan. Emosi negatif tersebut tentunya akan berdampak terhadap kehidupan mereka. Karena itu, dibutuhkanlah emosi positif. Halo teman-teman semua, kali ini kami berkesempatan untuk menjelaskan positive emotion. Nah, apa sih itu positive emotion? Kohn dan Fredrickson pada tahun 2009 mengemukakan bahwa emosi positif adalah respons situasional yang menyenangkan atau diinginkan, mulai dari minat dan kepuasan hingga cinta dan kegembiraan. Bukan hanya sekedar suatu sensasi yang menyenangkan. Terdapat 10 bentuk positive emotional. Yang pertama adalah joy. Joy atau sukacita merupakan perasaan yang dihasilkan dari peristiwa-peristiwa tertentu seperti pencapaian atau kemajuan seseorang dalam proses menuju tujuan tertentu. Contoh, ketika kita mendapatkan nilai baik pada tugas yang kita kerjakan dengan susah payah. Yang kedua adalah gratitude. Gratitude atau rasa syukur merupakan kemampuan seseorang untuk menerima perlakuan dari pihak lain secara positif tanpa menyimpan rasa sakit hati atau kepahitan dan dendam, lalu mampu memberikan timbal balik yang positif atas sesuatu yang diterima dan memberi dengan tulus tanpa mengharapkan balas jasa. Contoh dari gratitude itu sendiri merupakan seorang mahasiswa yang bersyukur lulus dengan tepat waktu, tentunya dengan bantuan orang tua, dosen pengajar, dosen pembimbing, dosen penilai, teman-teman maupun pacar. Bukan hanya itu saja loh, selanjutnya ada juga mengenai serenity. Nah, serenity atau ketenangan datang dalam bentuk dari emosi positif seperti sukacita, kebanggaan, hiburan, atau kekaguman. Emosi dapat dirasakan ketika lingkungan kita dirasa aman dan akrab. Nah, contoh dari serenity itu sendiri yakni ketika kita merasa tenang dan damai karena telah mengerjakan tugas dengan sesuai dan mendapatkan nilai A dan tidak diremet. Itu akan membuat kita tenang. Nah, selanjutnya ada interest. Nah, untuk mencapai interest ini dibutuhkan sebuah usaha dan peningkatan perhatian pada pihak kita. Pada jenis emosi ini, kita dapat merasakan benar-benar terpesona dan tertarik
untuk mengeksplorasi hal-hal yang baru atau pada hal-hal yang berbeda dan menarik perhatian kita, sehingga membuat kita mencari tahu hal tersebut. Contoh interest yaitu ketika kita mendapatkan dan mempelajari mata kuliah membuat kita masuk pada jurusannya. Misalnya, kita masuk jurusan communication. Nah, ketika kita tertarik di dunia communication ini, kita akan mempelajari terus mata kuliah komunikasi karena kita memiliki sebuah ketertarikan. Nah, selanjutnya adalah hope. Hope merupakan salah satu bentuk emosi positif yang muncul ketika kita membayangkan situasi yang lebih baik di masa depan. Hope membuat kita lebih optimis karena mendorong kita untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Contoh dari hope adalah ketika kita optimis dan meyakini bahwa kita sebagai mahasiswa dapat lulus tepat waktu dan dapat nilai akhir yang baik. Selanjutnya ada juga emosi positif yang disebut dengan pride. Pride merupakan rasa bangga yang kita rasakan karena suatu pencapaian atau keberhasilan. Pride ini jugalah yang dapat mendorong kita untuk berprestasi ke depannya. Contoh dari pride adalah rasa bangga yang muncul karena kita mendapatkan nilai yang baik pada suatu kuis atau karena kita menang suatu perlombaan. Emosi positif selanjutnya disebut dengan amusement. Amusement merupakan suatu perasaan riang gembira dan terhibur yang kita rasakan karena suatu situasi yang sifatnya tidak disangka-sangka. Contoh dari amusement adalah perasaan yang kita rasakan ketika kita mendapatkan nilai akhir yang baik pada kuis yang mungkin kita tidak belajar dengan terlalu serius. Kemudian yang selanjutnya ada inspiration. Inspirasi dapat membuat individu menjadi lebih bersedia untuk memusatkan atensinya, merasakan kehangatan dalam dirinya, dan menjadi lebih terlibat dalam suatu kondisi tertentu. Contoh dari inspiration adalah saat individu terinspirasi oleh temannya untuk menjadi lebih fokus dalam proses berkuliah dan lulus tepat waktu. Kemudian selanjutnya ada awe. Awe adalah perasaan kagum dan berkaitan dengan inspirasi karena kekaguman akan muncul ketika individu menemukan suatu kebaikan dalam skala yang besar. Contoh awe adalah ketika individu merasakan kagum karena Tuhan yang menggerakkan kita untuk masuk ke dalam jurusan yang kita pilih dan yakin karena Tuhan percaya bahwa kita dapat melewati tantangan dari jurusan yang kita pilih. Lalu selanjutnya ada love. Ketika perasaan yang baik kita rasakan dapat menggerakkan hati kita dalam hubungan yang aman dan seringkali dekat, maka kita dapat menyebutnya sebagai cinta. Dalam hal ini, cinta meliputi joy, gratitude, serenity, interest, hope, pride, amusement, inspiration, dan awe. Contoh dari love adalah ketika kita mencintai diri kita, pasangan kita, lingkungan kita, pekerjaan kita, dan keluarga kita. Nah, jadi kalian sudah mengerti kan apa itu emosi positif dan contoh-contohnya? Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang penjelasan selanjutnya. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhi emosi kita setiap harinya? Ayo kita simak penjelasan lanjutnya. Emosi tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan disebabkan oleh banyak faktor seperti faktor kepribadian, cuaca, usia, gender, budaya, lingkungan, hubungan dengan orang sekitar, dan lain sebagainya. Lalu, apa saja sih faktor penurunan emosi positif bagi para mahasiswa selama pembelajaran jarak jauh? Kali ini kita akan membahas yang lebih lagi dari dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Berikut penjelasannya. Faktor internal mencakup hal-hal yang berasal dari dalam diri kita loh. Berikut beberapa kemungkinan faktor internal terjadinya penurunan emosi positif bagi para mahasiswa atau mungkin bisa kalian juga alami loh. Yang pertama, bosan dengan pembelajaran yang dilakukan secara daring. Bagi mahasiswa, rasa bosan selama perkuliahan daring bisa dirasakan karena terlalu monoton, intonasi yang kurang bervariasi, dan tidak dapat berinteraksi secara langsung dengan teman maupun dosen. Rasa kesepian berpengaruh terhadap kejenuhan belajar. Selain itu, sistem pembelajaran yang kurang efektif dapat menyebabkan penyampaian materi itu sulit dipahami oleh para mahasiswa. Yang kedua, motivasi berkurang karena merasa bosan dan jenuh. Kejenuhan belajar terjadi akibat dari adanya tuntutan bagi mahasiswa untuk selalu mematuhi aturan-aturan, tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Kejenuhan belajar juga terjadi karena kegiatan yang selalu sama yang dikerjakan oleh mahasiswa di setiap harinya. Kejenuhan belajar itu sangat berdampak bagi mahasiswa untuk keberlangsungan pendidikannya. Kejenuhan belajar juga dapat mengakibatkan menurunnya motivasi, konsentrasi, dan daya serap dari intisari materi yang telah diberikan oleh dosen. Selanjutnya ada faktor eksternal.
Faktor eksternal itu terkait dengan hal-hal yang ada di sekeliling kita. Berikut terdapat kemungkinan beberapa faktor eksternal yang dapat menyebabkan penurunan emosi positif pada diri mahasiswa atau mungkin sudah dialami oleh diri kalian sendiri. Yang pertama, tugas kuliah yang menumpuk. Tugas itu dari dulu sepertinya merupakan masalah utama bagi sebagian besar pelajar, termasuk mahasiswa. Ini juga terlihat dalam sebuah survei, di mana 40,3% mahasiswa menyatakan tugas adalah salah satu sumber stres mereka. Dan berdasarkan penelitian ditemukan, stres itu bisa menimbulkan respons emosi negatif, seperti kecemasan dan marah. Faktor eksternal yang kedua yaitu gangguan terkait penggunaan gadget. Selama pembelajaran jarak jauh, pasti kalian menggunakan gadget bukan? Dan dalam penggunaan gadget, pasti aja ada masalah seperti masalah sinyal, masalah mic, dan masalah teknis lainnya. Dan tentunya masalah-masalah ini mengganggu pembelajaran dan dapat menjadi sumber stres sendiri. Yang kembali lagi, stres tersebut dapat menimbulkan respons emosi negatif. Faktor eksternal yang ketiga yaitu hubungan dengan orang atau anggota keluarga di rumah. Selama pembelajaran jarak jauh, pasti kalian sering berhubungan dengan orang-orang atau keluarga di rumah. Nah, dalam sebuah penelitian ditemukan bahwa kurangnya dukungan dari anggota keluarga itu bisa menjadi sumber emosi negatif bagi mahasiswa, seperti kecemasan, gelisah, dan marah. Nah, itu dia beberapa kemungkinan faktor penyebab penurunan emosi positif pada diri mahasiswa selama pembelajaran jarak jauh ini. Terus, memang kenapa sih kalau mahasiswa mengalami penurunan emosi positif? Yuk, disimak penjelasan selanjutnya. Emosi negatif adalah emosi yang dapat memberikan dampak tidak menyenangkan dan menyusahkan. Emosi negatif yang tidak terregulasi dengan baik akan membuat seorang individu sulit mengontrol emosi dan perilakunya. Alhasil, mental individu tersebut akan terganggu karena individu tersebut tidak dapat mengontrol diri pada situasi tertentu. Macam-macam emosi negatif ini diantaranya adalah sedih, kecewa, putus asa, depresi, tidak berdaya, frustasi, marah, dendam, dan lain-lain. Biasanya, emosi ini menunjukkan adanya evaluasi diri atau perasaan yang merugikan. Keadaan ini tidak nyaman, tapi juga dapat menyebabkan munculnya masalah kesehatan jika stres menjadi kronis atau berlebihan. Emosi negatif juga dapat membuat diri menjadi tidak mencintai diri sendiri dan orang lain, kurangnya kepercayaan diri, harga diri, dan kepuasan hidup secara umum. Emosi negatif itu menggelisahkan. Jadi, ketika orang mengalaminya, mereka akan mencari cara untuk menghilangkan ketidaknyamanan tersebut. Namun, emosi negatif juga dapat membuat tubuh mengenali dan mengingat situasi tertentu agar kita dapat menjaga diri dengan lebih baik lagi, serta dapat meningkatkan kemampuan kognitif seseorang. Hai semuanya, jadi apakah kalian sudah tahu mengenai efek unik dari emosi positif berdasarkan The Broaden and Build Theory of Positive Emotion? Yuk, mari kita bahas. The Broaden and Build Theory of Positive Emotions merupakan sebuah model teoritis Yep, that's me. yang menjelaskan mengenai efek unik dari emosi positif. Emosi-emosi positif seperti joy, interest, contentment, pride, and love dapat membangun ide dan kesadaran individu untuk berperilaku positif, serta membangun sumber daya individu baik fisik, intelektual, sosial, dan psikologis yang dapat bertahan lama. Pembangunan ide dan kesadaran serta sumber daya tersebut akhirnya mengarahkan individu untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, hasil transformasi ini akhirnya bisa kembali memunculkan pengalaman emosi positif dan begitu seterusnya. Oleh karena itu, emosi positif seringkali dikatakan sebagai siklus yang dapat membantu individu untuk berkembang menjadi lebih baik. Itulah penjelasan mengenai efek unik dari emosi positif secara teori. Supaya teman-teman semua lebih paham nih tentang efek unik ini, yuk kita lihat contoh emosi positif yang dapat mendorong kita untuk berperilaku positif. Yang pertama ada joy. Joy dapat membuka pikiran individu dan mendorong individu tersebut untuk bermain dan menjadi kreatif. Yang kedua ada interest.
Ketika individu tertarik terhadap sesuatu, individu tersebut akan terdorong untuk bereksplorasi dan mencari informasi ataupun pengalaman baru. Dengan begitu, individu akan mengembangkan sumber daya intelektualnya dan berubah menjadi individu berkualitas secara intelek. Dan hasil perubahan tersebut akan kembali menimbulkan emosi positif tersendiri dalam diri individu yang bersangkutan. Kemudian ada serenity, yakni emosi positif yang akan mendorong individu untuk menikmati keadaan yang dirasakan saat ini dan mengintegrasikannya ke dalam pandangan baru tentang diri individu sendiri dan dunia di sekitarnya. Dan yang terakhir ada love, yaitu emosi positif yang dapat menciptakan dorongan bagi individu untuk terbuka dan melakukan kegiatan positif seperti bermain, mengeksplor, dan menikmati pengalaman dengan orang yang dicintai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa emosi positif dapat mengubah hati dan pikiran kita sehingga kita menjadi pekan yang kreatif. Dengan terbukanya hati dan pikiran kita terhadap aktivitas positif dapat menyebabkan kita memperoleh pengetahuan baru, keterampilan baru, dan juga cara hidup baru, serta menyebabkan individu bertransformasi menjadi lebih berwawasan, tangguh, dan juga berinteraksi dengan lingkungan sosial, atau dapat dinyatakan bahwa kita akan mengubah diri kita menjadi yang lebih baik. Dengan bertransformasi menjadi seseorang yang lebih baik lagi, kita akan kembali merasakan positive emotions yang akan membantu diri kita dalam mengembangkan mindset dan perilaku agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekian adalah penjelasan terkait the Broaden and Build Theory of Positive Emotions. Selanjutnya adalah penjelasan terkait manfaat konkret dari emosi positif bagi mahasiswa. Yuk disimak. Nah, kira-kira apa aja sih manfaat memiliki emosi positif yang tinggi? Yuk simak penjelasan berikut. Yang pertama, emosi positif membuat kita lebih terbuka hati dan pikirannya, sehingga kita dapat fokus kepada hal-hal lain di luar masalah. Dengan begitu, dunia terasa lebih lega, less stress, dan juga kita merasa lebih bahagia. Yang kedua, emosi positif dapat membuat kita lebih peka terhadap orang lain, sehingga kita dapat mempererat hubungan, mengembangkan hubungan baru, dan menghayati kebersamaan dengan orang lain seperti dengan teman, sahabat, keluarga, dan lain-lain. Yang ketiga, emosi positif juga dapat meningkatkan kinerja, keterlibatan, kreativitas, dan ketahanan emosi agar kita mampu beradaptasi dengan tekanan, situasi stres, atau krisis yang mungkin kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, emosi positif juga berpengaruh pada kesehatan loh, seperti meningkatkan imun tubuh. Karena emosi positif mendorong individu untuk menjadi lebih produktif dan fit, serta menyeimbangkan hormon tubuh. Selain itu, emosi positif, khususnya pada emosi bahagia, yang juga membantu kita untuk menjaga pola hidup dan memiliki kebiasaan yang lebih sehat. Yang kelima, emosi positif mampu merubah masa depan. Hah, kok bisa? Ternyata emosi-emosi positif yang dirasakan mampu mendorong kita untuk memberikan usaha yang terbaik dalam setiap proses kehidupan, sehingga nantinya mampu merubah atau memberikan masa depan yang lebih baik. Dan yang keenam, emosi positif mampu membuat kita menjadi lebih tenang, sehingga dapat memperluas cara berpikir, bertindak, dan membangun sumber daya pribadi, sosial, dan intelektual. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai emosi negatif serta cara menguranginya pada masa pembelajaran daring saat ini. Pasti pada penasaran kan? Yuk kita simak bersama-sama. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Son dan kawan-kawan pada tahun 2020, terdapat 82% mahasiswa yang menunjukkan kekhawatiran terhadap performa akademis mereka selama menjalani perkuliahan daring ini. Survei yang dilakukan oleh Navita Sari pada tahun 2020 juga menunjukkan terdapat gejala stres pada mahasiswa yang menjalani perkuliahan daring. Lalu, bagaimana sih cara kita mengurangi emosi negatif? Yuk kita simak. Nah, cara mengurangi emosi negatif yaitu kita dapat mengembangkan emosi positif yang kita miliki di dalam diri dengan cara seperti berikut. Yang pertama, kita dapat merubah cara berpikir kita.
Kita dapat mengontrol kekhawatiran dengan berpikir positif bahwa kita dapat menjalani perkuliahan dengan baik dan mencapai tujuan akademik yang kita miliki. Yang kedua, jika kita mengalami stres, kita dapat menghibur diri kita atau kita juga dapat bercerita kepada teman atau keluarga untuk meringankan stres kita. Dan yang terakhir, apabila kita mengalami kegagalan, kita dapat bangkit dan bersemangat kembali untuk mencari jalan keluar agar tujuan yang kita inginkan dapat tercapai. Jadi, itulah emosi negatif yang dialami mahasiswa selama masa pembelajaran daring serta cara menguranginya. Bagaimana penjelasan tadi? Apakah sudah cukup jelas? Jika sudah, semoga dapat bermanfaat ya. Oh iya, jangan lupa untuk stay tune karena masih banyak penjelasan yang gak kalah menarik nih sehabis ini. Nah, setelah memahami apa itu emosi negatif, gimana sih cara ningkatin emosi positif supaya emosi negatifnya nggak muncul lagi? Yuk disimak. Cara mempertahankan dan meningkatkan emosi positif joy. Yang pertama, jagalah tubuh dengan baik seperti tidur yang cukup, nutrisi yang cukup, dan berolahraga secara teratur. Yang kedua, berusaha mengubah pikiran negatif sepanjang hari dan melihat setiap pengalaman sebagai momen pembelajaran. Cara meningkatkan positive emotion gratitude. Yang pertama, menulis jurnal syukur. Luangkan dalam sehari untuk mengingat pengalaman sendiri perihal menerima hadiah, kenikmatan, keberuntungan, serta hal baik lainnya yang diterima. Lalu yang kedua, mempelajari doa untuk bersyukur. Doa syukur dianggap sebagai bentuk doa yang paling kuat karena melalui doa-doa ini, orang-orang mengenali sumber utama dari seluruh diri mereka. Lalu yang ketiga, coba untuk merasakan. Melalui indera kita, kemampuan untuk menyentuh, melihat, mencium, merasakan, dan mendengar, kita mendapat kenikmatan tentang arti menjadi seorang manusia dan betapa ajaibnya hidup itu. Serenity dapat ditingkatkan dengan berlatih teknik mindfulness dan meditasi. Luangkan 5-15 menit saja setiap hari untuk melakukan mindfulness atau meditasi. Cara lainnya adalah dengan memiliki lifestyle yang sederhana, seperti dengan menghargai alam dan memiliki relasi yang mendukung. Cara meningkatkan interest. Yang pertama adalah mencari topik lain yang menarik yang tidak memiliki hubungan dengan kebiasaan saat ini. Kemudian yang kedua adalah mencoba eksperimen, karena ketika kita melakukan hal yang tidak biasa, hal tersebut akan membuat kita lebih menarik. Yang ketiga adalah mendengarkan podcast. Podcast penuh dengan cerita detail dan fakta yang mengejutkan. Jadi, podcast dapat memberi kita banyak hal baru dan inspirasi baru. Cara mempertahankan dan meningkatkan emosi positif pride. Yang pertama, melakukan kegiatan yang disukai. Yang kedua, memberikan usaha terbaik sebisa mungkin. Yang ketiga, memberikan feedback positif kepada orang lain. Yang keempat, melihat kehidupan secara holistik, yaitu selalu melihat apa yang baik tentang kehidupan kita. Cara meningkatkan emosi hope. Yang pertama, kalian bisa menetapkan tujuan kalian terlebih dahulu. Yang kedua, kalian bisa menyusun strategi. Dan yang ketiga, kalian fokus untuk mempertahankan motivasi agar tujuan kalian bisa tercapai. Amusement adalah kesenangan yang bisa didapat dengan cara ringan ataupun mudah, seperti menonton genre komedi, bermain bersama teman-teman, berkumpul ataupun bercanda bersama keluarga. Cara mempertahankan dan meningkatkan emosi positif inspiration. Pertama, ikuti akun media sosial orang-orang yang menginspirasi seperti Jerome Pauline atau Maudy Ayunda. Kita dapat membaca postingan-postingan menarik yang mereka bagikan dan tentunya sangat menginspirasi. Dengan begitu, kita dapat terinspirasi untuk belajar dan meraih cita-cita sama seperti mereka. Kedua, pelajari keterampilan baru dari orang-orang yang memang ahli dalam bidang yang sedang kita tekuni. Dengan begitu, kita juga akan terinspirasi untuk menjadi hebat sama seperti mereka. Cara mempertahankan dan meningkatkan emosi positif AU. Yang pertama, mendengarkan musik. Ketika lagu favorit kita diputar, lagu tersebut akan langsung mengubah suasana hati kita dan memicukan rasa kagum. Yang kedua, luangkanlah waktu setiap hari untuk berjalan-jalan di lingkungan sekitar, seperti menyaksikan matahari terbit atau terbenam dan menatap bintang-bintang. Cara untuk meningkatkan positive emotion love. Yang pertama, mencoba untuk bermain bersama dengan orang terdekat. Lalu yang kedua, berusaha untuk mengeksplorasi dan menikmati kehidupan saat ini bersama orang terdekat atau orang yang kita sayang. Lalu yang ketiga, memberikan apresiasi pada diri sendiri atau orang lain. Setelah mengetahui cara-cara untuk meningkatkan emosi positif,
Maka kita sebagai mahasiswa dapat menerapkan beberapa strategi yang diharapkan dapat meningkatkan emosi positif yang kita miliki di masa perkuliahan online seperti saat ini. Misalnya, strategi pertama adalah savoring atau menikmati, di mana mahasiswa dengan segenap hati menikmati momen dan emosi positif yang dirasakan. Strategi selanjutnya adalah capitalizing atau menggunakan kesempatan, di mana mahasiswa dapat mengetahui cara untuk membuat emosi positif itu muncul kembali di masa depan. Strategi berikutnya adalah broadening, di mana mahasiswa dapat merenungkan semua hal baik yang pernah terjadi di hidupnya. Strategi berikutnya adalah reminiscing atau mengenang, di mana mahasiswa dapat mengingat kenangan positif di masa lalu, di mana ia merasakan hal yang sama. Strategi berikutnya adalah social sharing, di mana mahasiswa dapat menceritakan pengalaman dan emosi positif yang mereka alami kepada orang lain. Berikutnya adalah be good to yourself. Ketika beban perkuliahan dirasa terlalu berat, tugas menumpuk seakan-akan tidak kunjung selesai, merasa jenuh karena setiap hari harus berhadapan dengan laptop, luangkan waktu untuk beristirahat sebentar. Mahasiswa dapat berhenti sejenak dan berikan reward untuk diri sendiri. Ucapkan terima kasih karena telah berjuang dan bertahan hingga saat ini. Jangan pernah menuntut diri secara berlebihan. Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan ketika mahasiswa sedang mengalami emosi negatif. Yang pertama, berbincanglah dengan teman yang dapat membantu Anda melihat hal-hal positif. Dan yang berikutnya, berhentilah sejenak, beristirahat, dan luangkan waktu untuk berjalan-jalan sebentar atau mendengarkan musik favorit atau melakukan hal-hal yang menyenangkan. Ketika kita menerapkan strategi ini dalam kehidupan sehari-hari, kita akan dapat meningkatkan emosi positif yang kita miliki selama menjalani perkuliahan online. Dan hal ini dapat bermanfaat untuk diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Dari hal-hal yang telah dibahas sebelumnya, kita jadi semakin mengenal tentang emosi positif, seperti penyebab menurunnya emosi positif, manfaat memiliki emosi positif, serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan emosi positif dalam menjalani perkuliahan online. Maka dari itu, yuk kita sama-sama menerapkan strategi yang dapat meningkatkan emosi positif yang kita miliki, meski sedang dalam situasi yang kurang menyenangkan.